Shalom sahabat sejati, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah live kita sore hari ini. Puji Tuhan karena kebaikan kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa dalam acara live sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat sejati, kita mulai ibadah live kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang ke hadirat-Mu ya Allah Bapa, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Allah yang kami sembah dan kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sore hari yang baik ini kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Sungguh kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, disitulah Dia hadir bersama dengan Dia. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir sore hari ini lebih dari 2-3 orang Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Hamba berdoa menyerahkan seluruh acara ibadah live kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Jadilah semua di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sahabat sejati, baik, kita akan masuk di dalam acara ibadah live kita dengan tema penderitaan sarana untuk memurnikan. Penderitaan sarana untuk memurnikan, yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pujian kita kepada Tuhan dengan satu lagu Maju Hai Hari Kemenangan Iman nomor 113. Pahlawan. Amin. Kita adalah pahlawan-pahlawan iman yang diberikan Tuhan kelengkapan kuasa Allah untuk menghadapi kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Maju Hai Pahlawan. Bapak Ibu sahabat sejati, dari lagu ini sangat meneguhkan dan menguatkan kita. Karena Tuhan itu
ada bersama dengan kita, dan kuasa ilahi dari Allah telah mengalahkan kuasa gelap. Kuasa gelap yang ada di dunia ini, kuasa gelap dalam bentuk apapun yang mengganggu kita, yang mengganggu manusia, yang mengikat manusia, oleh kuasa Tuhan dia bisa dibebaskan, dia bisa dilepaskan, dia bisa dimenangkan bagi Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kekuatan Allah kita maju sebagai pahlawan Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan meneguhkan kita, menguatkan kita. Kita lanjutkan satu lagu lagi. Tak akan menyerah, ya. Jadi dalam iman kita, dalam kita mengiringi Tuhan, dalam kita menjalani hidup kita, dalam kita menjalani apapun, jangan sampai menyerah. Karena Tuhan kita senantiasa menyertai kita, bersama dengan kita maju sebagai pahlawan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam keadaan apapun bagi kita. Baik itu sesuatu yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan kita. Yang pasti ada rencana Tuhan di dalam iman dan pengenalan kita kepada Dia. Kita bersyukur bahwa semua yang Tuhan rencanakan selalu baik dan amat baik bagi kita. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Lydia, yang akan membawa renungan bagi kita. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Silakan. Sahabat sejati, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Kau berikan kami kesempatan memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan hari ini lewat hamba-Mu dan semua sahabat sejati sore hari ini. Kami percaya firman yang hidup, yang memberikan kekuatan bagi kami.
Firman yang hidup yang memberikan kemenangan bagi kami, firman yang hidup yang memberikan jalan keluar. Berfirmanlah kepada kami, karena kami semua siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang empunya firman ini, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya sahabat sejati, mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Selama manusia hidup, selama manusia ada, ya masalah tidak pernah akan terluputkan. Selama kita hidup, ya masalah akan datang dalam hidup kita. Kecuali kalau kita sudah mati, ya baru masalah itu selesai. Tapi mari hari ini kita ingat, ya Mazmur 90 juga berkata, Musa menyatakan bahwa kesukaran atau penderitaan adalah suatu kebanggaan hidup manusia. Sesungguhnya semua orang juga pasti gak rela, yang gak siap mengalami masalah-masalah yang dihadapi. Apalagi kalau masalah-masalah yang sangat berat dalam kehidupan kita. Kita seringkali tidak siap untuk menghadapi masalah-masalah yang sangat berat di dalam kehidupan kita. Kadangkala masalah datang dan kita tidak sanggup untuk melewatinya. Kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Tapi mari kita mau belajar, masalah dan penderitaan tidak mungkin kita akan cari. Semua kita tidak mau menghadapi masalah dan penderitaan. Dan kalau ditanya siapa mau menghadapi masalah dan penderitaan, semuanya pasti tidak mau. Kita juga tidak mau mencarinya. Dan itu selalu datang dalam hidup kita secara tiba-tiba tanpa diundang. Selalu hadir di dalam hidup kita dan melanda kehidupan kita. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Namun jika kita sudah berbuat baik dan melakukan jika kita berbuat baik dan melakukan kebenaran, tapi kalau kita menderita, itu adalah kasih karunia. Ini luar biasa ya. Ya, namun jika kita berbuat baik dan kita melakukan satu kebenaran, tapi kita harus menderita, itu adalah satu kasih karunia yang diberikan kepada kita. Jadi seringkali persoalan, masalah, kesukaran-kesukaran, penderitaan diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Karena Tuhan punya maksud yang terindah di dalam kehidupan kita. Di balik semua yang terjadi, persoalan-persoalan, kesukaran-kesukaran, penderitaan, ataupun sakit penyakit yang kita alami dalam hidup kita adalah membuktikan kepada kita bahwa Tuhan punya maksud dalam hidup kita. Artinya Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Untuk apa? Menaikkan level iman kita, supaya Tuhan memproses kita, membentuk kita untuk kita semakin hari semakin murni di dalam kehidupan ini, untuk mengikuti segala rencana Tuhan di dalam hidup ini. Jadi mari kita, setiap persoalan, pergumulan, masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini, apakah kesehatan kita, apakah ekonomi kita terpuruk, apakah anak-anak kita
Mungkin kita berpikir masa depan kita seperti apa. Kita banyak kali tidak tahu hari-hari ini apa yang terjadi. Tapi mari kita ingat bagian firman Tuhan ini. Sekali kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, tak kala Tuhan izinkan semua itu yang terjadi di dalam hidup kita. Rencana Tuhan itu indah di dalam hidup kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya maksud yang terindah. Jangan kita melarikan diri dari hal itu, tapi mari kita melihat di balik semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana. Karena firman Tuhan berkata, rambut pun sehelai jatuh di dalam hidup kita, di kepala kita, Tuhan tahu. Jadi artinya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus tahu, kita harus percaya, kita harus yakini bahwa Tuhan punya rencana yang terindah di dalam hidup ini. Sahabat sejati yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita adalah rencana rencana Tuhan di dalam hidup kita adalah selalu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merencanakan yang gagal. Tuhan tidak merencanakan dalam hidup kita sesuatu yang tidak baik. Selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, Roma 8 ayat 8 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya apa? Baik atau tidak baik, Allah tahu, Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang terpanggil seturut dengan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini apa yang kita rasakan, apa yang kita alami dalam hidup kita, kita tahu Tuhan sedang memproses hidup kita. Kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Kita sedang mau dinaikkan iman, level iman kita makin hari semakin tinggi, sehingga kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan seharusnya kita bersyukur dengan semua hal-hal yang kurang menyenangkan yang terjadi di dalam hidup kita. Sebenarnya Tuhan sedang mengangkat kita, sedang mau menyatakan kemuliaannya, rencananya di dalam hidup kita, agar kita boleh menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Sahabat sejati, kita kenal siapakah Ayub. Ayub adalah seorang yang benar, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Ya, apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh Ayub dari kehidupannya sendiri, dia mengalami luka dari kepala sampai kaki, bisul-bisul. Istrinya apa? Suruh menyuruh Ayub untuk apa? Mengutuk Tuhan. Anak-anak Ayub semua meninggal. Usaha semua Ayub habis. Teman-temannya meninggalkan Ayub. Dalam keadaan seperti itu, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tapi apa kata Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub kenal Allahnya dengan benar. Sekalipun situasi terjadi di dalam kehidupan Ayub, tidak membuat Ayub jauh dari Tuhan, tidak membuat Ayub menyalahkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, marah dengan situasi, dengan keadaan. Tapi Ayub sadar, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sahabat sejati yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, banyak hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan ini. Tapi mari kita harus ingat bahwa masalah dan penderitaan terjadi, ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat juga bahwa masalah dan penderitaan bisa terjadi juga karena serangan dari iblis. Karena dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata. Tapi di situasi ini tidak ada jalan lain. Kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Tadi pujian yang kita nyanyikan tadi adalah, hai pahlawan, majulah, lawanlah semuanya dengan iman yang teguh. Sahabat sejati yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menjaga kita, memelihara hidup kita. Di setiap situasi apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Hanya yang Tuhan minta,
jangan kita buka celah terhadap iblis. Jangan sampai dosa masuk di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketidaktaatan selalu mendatangkan akibat yang fatal di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kita. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang harus dia tanggung. Semuanya dikatakan itu adalah satu kasih karunia yang diberikan kepada kita. Jadi sahabat sejati, apa yang sedang kita alami, hadapi hari-hari ini. Saudara mungkin ada yang sakit. Saudara ada yang mengalami ekonominya terpuruk. Pekerjaan yang mungkin kurang hari-hari ini kita terima. Kita melihat banyak masalah-masalah, pergumulan-pergumulan kita alami, baik dalam diri kita, keluarga kita, gereja kita, bangsa kita, negara ini. Kita begitu banyak hal-hal yang sedang kita alami hari-hari ini. Tapi mari firman Tuhan mengingatkan kepada kita, di dalam segala perkara Tuhan punya maksud. Dan dia akan menggenapinya, rencananya di dalam hidup kita, di dalam bangsa kita, di dalam negara kita, di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita. Semua yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang terindah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari sebagai pahlawan Kristus, kita mau maju berperang. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, Tuhanlah menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah berfirman, Dia sekali-kali, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia berkata, Tuhan adalah penolong yang setia. Mari kita aminkan semua kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita remakan semua kebenaran Tuhan, perkataan Tuhan. Itu yang akan membuat kita kuat menghadapi hari-hari ini. Menanggung penderitaan, karena kita hidup dalam kebenaran, kita akan menuju kepada hidup yang dimuliakan. Sebab tanpa salib tidak ada kemuliaan. Oleh sebab itu, sahabat sejati, mari kita jalani hari-hari ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan buat di dalam hidup kita selalu mendatangkan kebaikan. Ya, Ayub 42 berkata, aku tahu Allahku sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Oh, haleluya. Puji Tuhan, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Dan biarlah hari-hari yang kita lewati, mari kita mau lihat bahwa Tuhan dahsyat dan Tuhan luar biasa di dalam seluruh kehidupan ini. Ya, mari kita sebelum saya tutup dalam doa, kita menyanyikan pujian ini bahwa di dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar yang tidak pernah kita pikirkan. Apapun yang diperbuatnya, tidak ada maksud jahat, tapi mari kita mau lakukannya bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan menyerah, tapi kita mau berserah penuh kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan punya rencana, Tuhan pembela di dalam kehidupan ini. Haleluya. Dalam segala perkara. Mari kalau sahabat sejati tahu lagu ini, nyanyikan bersama-sama, jadi kekuatan bersama kita. Rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu menyerah.
percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Artinya kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sahabat sejati, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Saya menangkapnya ada dua hal. Penderitaan itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, penderitaan karena kasih karunia Tuhan. Kita sebenarnya tidak layak mengalami penderitaan. Kita sebenarnya tidak menerima penderitaan, tapi itu adalah satu karunia Tuhan yang diizinkan Tuhan ada supaya memurnikan kita. Yang kedua, ada penderitaan karena dosa. Jadi karena kalau dia menderita secara ekonomi, menderita secara kesehatan, menderita di dalam berbagai hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan, tetapi karena kesalahan sendiri, ada orang sakit lalu menderita karena tidak menjaga kesehatan. Ada orang yang seharusnya secara ekonomi, dia akan memiliki ekonomi yang baik dan berkembang bagus, karena kemalasan akhirnya menderita. Jadi kalau ada orang yang berjuang, dia kerja keras, dia hidup jujur, dia melakukan sesuatu yang baik dan terbaik dalam menjalani pekerjaan, dia mengalami berbagai penderitaan, jangan kendor, jangan putus asa. Amin. Di balik perjuangan kita, pekerjaan kita yang jujur, pekerjaan kita yang kerja keras, ada sesuatu yang kita alami berat, tantangan yang berat, bahkan mengalami penderitaan, jangan putus asa. Karena di baliknya Tuhan sedang menguji kita untuk mengangkat kita lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, supaya memuliakan Tuhan kita yang hidup. Itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi. Mari kita menyimaknya. Mari kita taruh itu di dalam hati kita. Mari kita maju. Mari kita melihat, mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita, hati kita, hidup kita. Kalau sampai saat ini kita menderita karena kita ada kesalahan yang kita lakukan, ada dosa yang kita lakukan, akuilah itu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan mengampuni kita dan kita mau hidup lebih baik lagi untuk Tuhan. Kalau kita sudah bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja dengan jujur, bekerja dengan benar, kita mengalami satu tekanan, mengalami satu penderitaan, jangan kendor, jangan takut. Tuhan sedang menguatkan kita, memurnikan kita, supaya kita mendapatkan lagi yang lebih besar, yang Tuhan sedang siapkan untuk dianugerahkan kepada kita sekalian. Kiranya Tuhan meneguhkan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami, rancangan Tuhan adalah yang terindah. Ajar kami Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, peka terhadap Tuhan di dalam segala situasi keadaan yang sedang kami alami hari-hari ini. Supaya kami tahu bahwa apa yang Tuhan buat di dalam hidup kami selalu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati semua sahabat sejati hari ini. Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi Tuhan persoalan-persoalan, masalah-masalah yang sedang sekali sakit pun, kami percaya Tuhan punya rencana untuk dapat menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Terpujilah Engkau, ini doa, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik sahabat sejati, kita datang kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa saat ini Tuhan mengetahui segala keberadaan kita. Kalau ada di antara sahabat sejati yang hadir dalam ibadah live ini sedang mengalami satu sakit penyakit, ingatlah Bapak Ibu sekalian, sahabat sejati, percayalah. Kami berdoa dari tempat yang sakit dan percaya Tuhan pasti menjamah dan mujizat Tuhan terjadi dalam dirinya.
Kalau ada yang saat ini dalam keadaan sakit, pegang bagian sakitnya. Dan mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan jamahan kepada saudara kekasih. Bapa di surga, Dalam nama Yesus. hamba berdoa buat sahabat sejati yang hadir dalam ibadah live ini. Haleluya. Hamba berdoa dari tempat ini ya Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh keadaan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat dan sebagainya. Amin. Dalam nama Yesus Dalam yang nama berkuasa Yesus. atas alam semesta ini, darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit disembuhkan. Amin. Hamba berdoa buat setiap jemaat atau setiap saudara kami yang saat ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia setia mengiring Tuhan, dia setia mengikut Tuhan, dia setia melakukan kebenaran. Ada penderitaan yang ia alami, Yes. dan Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang memproses, Tuhan sedang membentuk. Dalam nama Yesus, Dalam nama kuatkan Yesus. imannya. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan Amin. penyakitnya. Amin. Bagi yang sedang mengalami penderitaan karena sakit penyakit, dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. saat ini Tuhan menjamah, Amin. Tuhan memulihkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Dalam nama setiap sahabat sejati yang mengalami gangguan sakit penyakit oleh bilur-bilur-Mu sudah disembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa sekali lagi buat sahabat sejati yang mengalami penderitaan Yes. karena imannya, yang mengalami penderitaan karena kesetiaannya. Tuhan urapi dia, Amin. Tuhan tolong dia, Amin. supaya dia semakin setia pada Tuhan. Seperti Ayub, sekalipun menderita, sekalipun tertekan, Yes. sekalipun segala-galanya sudah habis, tetapi dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh kepada firman-Mu, dan akhirnya Tuhan karuniakan 2 kali lipat lagi kepadanya. Yes. Itu juga yang terjadi kepada sahabat sejati yang mempertahankan kebenaran, Yeah. yang mempertahankan kehidupan yang benar, yang mempertahankan hal-hal yang baik. Tuhan urapi mereka. Amin. Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Kalau ada di antara sahabat sejati yang menderita karena dosa, yang menderita Yes. berbagai masalah karena kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan, ampuni dosanya. Sadarkan ya Tuhan, Ya, Tuhan. supaya sahabat-sahabat kami mengalami perubahan secara total di dalam kehidupannya, secara pribadi, keluarga, dan juga sebagai kelompok besar. Amin. Bapa, Engkau mengasihi kami. Yes. Bapa, Engkau sayang kepada kami. Bapa, Engkau sudah mendengar doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sahabat sejati, kita tak lupa berdoa menyerahkan bangsa dan negara kita. Kesejahteraan bangsa kita adalah kesejahteraan kita. Mari kita terus berdoa menyerahkan bangsa kita, dan kita percaya Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar bagi bangsa ini. Amin. Mari kita bersatu hati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tak putus-putusnya menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 Tuhan, ekonomi semuanya terganggu di bangsa kami Tuhan, banyak hal, pendidikan, ekonomi, dan banyak hal yang terganggu di bangsa kami. Tapi kami tahu rancangan Tuhan sangat indah bagi Indonesia, dan kami percaya Tuhan, Indonesia pasti dipulihkan, Indonesia pasti diberkati, Indonesia pasti mengalami Tuhan mujizat dan kuasa Tuhan. Berkatilah pemimpin kami, Bapak Jokowi dan para menteri dan semuanya Tuhan, beri hikmat buat mereka, biar mereka dapat melakukan semua tugas mereka dengan benar di hadapan Tuhan. Kami mohon segala kuasa kegelapan roh jahat, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Segala virus-virus yang masih Tuhan ada di bangsa kami berdoa Tuhan halaukan. Dan kami percaya Tuhan, bangsa ini akan terus boleh mengalami kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Kami juga doakan dunia ini Tuhan, sekaligus yang terjadi dengan COVID ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat di atasnya. Kami doakan orang-orang yang sakit COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus, mereka sembuh.
oleh kuasa darah anak domba Allah, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dimanapun berada di seluruh bangsa ini Tuhan. Kami juga doakan para dokter, suster, relawan, Tuhan berkati hidup mereka supaya mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa hari-hari ini. Begitu banyak orang Tuhan boleh terbuka untuk Injil Kerajaan Allah. Dan kami terus memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan di hari-hari seperti ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua ini, memberkati semua sahabat sejati yang telah mengikuti live hari ini. Tuhan berkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati seluruh Tuhan, rencana-rencana mereka semua digenapi di dalam Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk live setiap hari Minggu ini Tuhan. Biar kami semakin banyak Tuhan memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus, Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang kekal daripada Allah Bapa, persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Tuhan memberkati sahabat sejati dimanapun berada. Tetap semangat, tetap menjalani hari-hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat firman Tuhan hari ini berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, rancangan Tuhan sangat indah. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Rancangannya selalu hari depan yang penuh harapan. Tetap melekat erat dengan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dan menjaga kesehatan, protokol kesehatan, yaitu 3M, yaitu pertama adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kalau nggak penting-penting kita nggak keluar, tapi semakin banyak kita mau berdoa, menyerahkan keluarga kita, bangsa kita, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa di hari Minggu jam 5 sore. Haleluya. Shalom semuanya.